Sahabat-sahabat yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan batin yang seimbang. Setiap orang menginginkan kehidupan yang nyaman dan tenang. Kehidupan yang nyaman dan tenang inilah menjadi harapan setiap orang untuk merasakan satu kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh ketenangan dan kenyamanan itu? Ketika seseorang mengukur sebuah ketenangan, kenyamanan hanya secara materi, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpastian. Bagaimana bisa? Seperti kita mengharapkan satu kenyamanan. Kita mencari kesenangan-kesenangan. Baik kesenangan yang bersifat duniawi. Kita terus mengejar, kita terus memupuknya, kita terus mencarinya. Dan hal itu akan menimbulkan satu beban yang baru dalam diri kita. Kalau kita tidak menyadarinya, semakin kuat keinginan yang terus kita kejar, yang kita ingin peroleh, memang benar. Hal itu memberikan kenyamanan secara fisik kita. Memiliki harta yang lebih, mau beli baju yang mewah, makanan yang enak, mau pergi kemanapun yang kita sukai, hal itu dengan mudah karena kita memiliki kekayaan. Tetapi kita harus ingat bahwa kenyamanan dan ketenangan tidak hanya diukur secara materi. Kenyamanan dan ketenangan tidak hanya diukur secara fisik kita. Kenyamanan dan ketenangan lebih penting adalah muncul di dalam batin seseorang. Dalam kondisi apapun, orang yang sedikit memiliki harta merasa puas dirinya, tidak tertekan karena rasa tidak kecukupan itu. Dia bisa merasa tenang, dia bisa merasa nyaman. Tapi selama keinginan kita tidak kontrol, walaupun sudah cukup lebih apa yang kita miliki, tetapi keinginan yang tidak dikendalikan itu justru membuat jalan berbalik dari harapan kita. Batin menjadi tertekan. Bagaimana tertekannya, Bante? Kita tidak ingin apa yang selama ini sudah kita cari dengan susah payah direnggut oleh orang lain. Kita tidak ingin apa yang kita miliki berubah. Kita tidak mau kehilangan apa yang kita cintai. Sifat sejati ini adalah hukum alam yang tidak mungkin bisa kita cegah. Oleh karena itu, orang yang bijak, dia akan berusaha melihat ke dalam dirinya bahwa kenyamanan dan ketenangan juga dapat diperoleh dari batin yang selalu seimbang. Tekanan dalam hidup apapun, dia bisa melihat bahwa hal baik, hal yang dilepaskan, hal yang diberikan, hal yang dibagi untuk orang lain demi kebahagiaan setiap makhluk, itu adalah bentuk dari kenyamanan dan ketenangan hidupnya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, hidup kita tidak jauh beda seperti sebuah alas duduk, yang mana alas duduk ini dibuat dengan tujuan untuk membuat seseorang merasa nyaman dalam kondisi apapun saat
duduk. Dengan menggunakan alas duduk ini, harapannya supaya saat kita duduk lama, kaki tidak sakit. Dan pernahkah kita merenungkan bahwa setiap kehidupan seseorang tidak jauh beda seperti alas duduk ini, yang mana tekanan-tekanan kehidupan seringkali membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Sekalipun mereka yang memiliki kebahagiaan secara duniawi lebih. Lalu apa yang salah? Kalau kebahagiaan secara duniawi cukup, tetapi tekanan, beban batin, beban mental masih kita rasakan. Kalau kita merenungkan dharma, kita menghayati dhamma, kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam batin kita, dan berusaha mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sebuah alas duduk. Maka ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan itulah yang kita akan rasakan. Memang benar, tanggung jawab dan tugas dari alas duduk ini sangat berat. Setiap kali orang harus duduk menanggung beban berat badan. Setiap kali orang harus duduk secara bergantian. Dan beban inilah yang harus ditanggung oleh alas duduk itu sendiri. Tetapi dengan kesabaran yang dimiliki, dengan hati yang bersih yang dimiliki, dengan niat yang baik yang dimiliki, tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari apa yang telah orang lain lakukan, dia hanya bertujuan untuk memberikan yang terbaik kepada makhluk lain, maka beban dari alas duduk itu tidak akan menjadi alasan seseorang untuk merasa menderita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sangat penting kita mencoba untuk memaknai bahwa alas duduk ini seperti hidup kita. Beban selalu berganti setiap harinya. Tetapi ketika Anda berusaha menjalankan praktek dhamma, hidup secara benar, baik dari ucapan, perbuatan, serta pikiran, memberikan yang terbaik kepada orang lain tanpa ada tujuan kepentingan untuk diri sendiri, maka hidup Anda seperti sebuah alas duduk yang selalu memuliakan orang lain, yang selalu menjunjung orang lain, yang selalu mengutamakan orang lain. Dan orang seperti itulah yang tidak pernah terikat dengan kemelekatannya sendiri. Dia melepaskan keinginannya sendiri. Dia tidak mencari kebahagiaan materi sendiri. Itulah hal yang baik dalam hidup kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, seperti itulah hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha dengan sebaik mungkin. Rumput di jalan, ketika diinjak, dia bisa bangkit kembali. Ketika ditekan, dia bisa tumbuh kembali. Hidup seseorang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, dia tidak akan pernah kekurangan kebahagiaan. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk melepaskan kemelekatan dalam dirinya. Semoga apa yang Bhante sampaikan pada kesempatan ini menjadi renungan kita bersama, bahwa pentingnya
kita melihat tekanan dalam hidup kita. Setiap tekanan yang datang itu adalah bentuk latihan mental kita untuk menjadi orang yang lebih sempurna. Semoga kita semua selalu maju dalam Buddha Dharma. Terima kasih. Salam kebajikan.